Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sidang jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, marilah kita sejenak memperpanjang i'tikaf kita sambil berzikir dan kita mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang diberkati Allah, kita ada dalam doa yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau bahagia atau bahagia di akhirat itu kita sudah punya tasawur, sudah punya gambaran, itu surga. Dan sudah dilukiskan dalam Al-Quran, dilukiskan dalam banyak hadis. Ketika kita membayangkan surga di dunia itu seperti apa, orang menginterpretasi, menafsirkan dengan berbagai macam. Ada yang menganggap dengan harta, hubungan baik dan sebagainya. Dan itu sah-sah saja, artinya kita merasa bahagia di dunia ini. Jemaah yang diberkati Allah, kebahagiaan di dunia ini kita peroleh juga dengan menerapkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Artinya kita sebagai umat Islam ini, karena kadang-kadang kita hidup dalam sesama kita di kalangan, apalagi di Aceh yang tidak melihat perbandingan bagaimana orang yang tidak berislam, tidak melaksanakan hukum Islam, tidak melaksanakan dalam adat syariah yang menyatu dengan adat. Salah satu berkaitan dengan menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Dalam Al-Quran banyak ayat Allah menjelaskan tentang penghormatan terhadap orang tua. Antara lain dalam surah An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutuinya dengan sesuatu, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Jemaah yang diberkati Allah, berbuat baik kepada orang tua, selain ini sebuah ajaran yang datang dari Allah SWT, dan itu juga sebuah fitrah yang tumbuh dalam diri manusia selama dia masih manusia. Misalnya kita lihat bangsa manapun di dunia ini, baik dia beragama atau tidak beragama, menghormati orang tua itu sebuah fitrah. Bahkan kalau kita dengar cerita-cerita pertualangan orang Sisilia yang mereka dikenal dengan gangster dan sebagainya, tapi kalau sudah bicara tentang orang tua, itu sudah, yang lain dihentikan. Jadi kalau digambarkan begitu brutalnya mereka, tapi ketika sudah berbicara dengan orang tua, sudah sami'na wa ta'na. Begitu juga ada orang-orang Afrika dan sebagainya. Maka ada kejadian misalnya di Jepang dulu orang tua ketika umurnya sudah tidak kuat lagi, 60-70 tahun, dianggap sudah lemah, dibuang. Itu dulu. Tapi itu diperbaiki dengan apa? Dengan fitrah manusia juga. Ini salah ini. Ada yang tidak betul yang kita lakukan. Artinya penghormatan terhadap orang tua itu sebuah fitrah. Bayangkan, menghormati orang tua itu hanya sebuah adat misalnya. Sebuah adat. Sangat menderita kita. Jemaah yang diberkati Allah, ketika menghormati orang tua ini dikukuhkan sebagai sebuah hukum yang tidak boleh dilanggarkan oleh Islam, maka kita semua ini, orang tua merasa hidup itu bahagia pada saatnya kita sudah tua. Sekarang coba kita lihat perbandingan misalnya di negara, saya tidak banyak negara yang sungguh, saya lihat misalnya di Afrika, di Australia. Ketika bicara tentang anak, banyak orang tidak mau kawin, anak itu sebagai beban, dan banyak kejadian anak itu sudah dibina baik-baik, begitu tua, begitu besar, orang tuanya diantar ke pantai jompo. Ini kita aib, umat Islam, orang Aceh aib. Anaknya masih kuat, masih ada, orang tua diantar ke pantai jompo, itu aib. Tapi bagi mereka yang saya lihat itu sebuah tradisi, Ketika orang tua sudah semacam itu dengan alasan tidak ada yang jaga rumah dan sebagainya, tapi hidup ini
kebahagiaan itu bukan saja soal apa yang kita makan, ya. Kebahagiaan itu juga berkaitan dengan perasaan. Bayangkan di sebuah panti jompo, orang sesama tua dengan mereka hanya membangga-banggakan anak mereka, anak saya satu di sini, satu di sini. So what he's doing for you today? Ya, di antara mereka, apa yang dilakukan terhadap kamu oleh anak kamu yang hebat itu? Apa itu enggak menghancurkan perasaan, menghancurkan hati dengan kalimat yang pendek itu? Ya. Sehingga banyak kejadian mereka saling mengirim dulu cerita saya dengar, ya. Ketika belum ada email, belum ada WA, mereka tulis surat sendiri, dikirim ke kantor pos. Nanti surat itu balik lagi karena alamat penerima juga dia. Ya, ketika diterima surat seakan-akan itu diterima dari anaknya, diterima dari orang-orang terdekat. Ini perasaan yang hancur. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan ayat dalam Al-Quran banyak disebutkan, diperintahkan untuk menghormati orang tua. Misalnya kita lihat dalam surah An-Nisa ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu, langsung wabil walidaini ihsana. Ya. Jadi kedudukan tauhid itu, ya wa ataf itu langsung berhubungan berbuat baik dengan orang tua. Begitu hebatnya, begitu tingginya dalam Al-Quran posisi orang tua. Jemaah yang diberkati Allah, kemudian dalam surah Isra, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Sama, Allah merintahkan agar tidak beribadah kecuali kepadanya dan kepada orang tua berbuat baik. Kemudian kita lihat dalam banyak hadis, ya, banyak dalam ayat Al-Quran, surah juga dalam surah Al-Maryam, ya, contohnya para nabi membanggakan, misalnya seperti Nabi Isa, ya. Nabi Isa katanya beliau, ya, wa barra bi walidati walam yaj'alni jabbaran syaqiya. Menegaskan beliau ini orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu juga Nabi Yahya. Jemaah yang diberkati Allah, dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ail amal afdal, apa amal perbuatan yang afdal? Maka kata Rasulullah, as-salatu ala miqatiha, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Qultu summa ai, kemudian apa ya Rasulullah? Kala summa barra bil walidain. Yang kedua, setelah salat pada waktunya, maka kata Rasulullah berbuat baik pada keduanya. Kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Jihad itu yang kita dengar, ya, dalam Al-Quran sendiri disebutkan orang yang mati syahid itu langsung masuk surga, ya. Tapi di sini Allah mengatakan lebih pada Rasulullah itu, setelah kita salat kewajiban yang mutlak, kita diperintahkan berbuat baik, kemudian baru jihad. Kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Datang sahabat kepada Rasulullah, bertanya, ubayyuka ala hijratin wal jihad abtaghi ajra min Allah. Jadi sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berbaiat kepada engkau hijrah dan jihad hanya untuk mencari pahala dari Allah SWT. Fahal min walidika ahadun hayy, kata Rasulullah, kamu punya enggak orang tua yang masih hidup? Qala na'am, kata Rasulullah, kata orang tersebut, ya betul masih hidup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji' ila walidika fa ahsin sahibataha huma, ya, sahabataha huma, ya. Kata Rasulullah, kamu balik dan berbuat baik kepada keduanya. Begitu tinggi. Disuruh minta izin untuk perang saja yang akan mengorbankan nyawa, kata Rasulullah balik. Yang mungkin dengan dalam hadis yang lain dengan makna yang sama, qala ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zana fi al-jihad.
Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku berjihad. Apa kata Rasulullah? Ahayyu wa walidak. Apakah orang tuamu masih ada? Qala na'am. Fa fihima fajahid. Maka kamu pulang, itu jihad kamu itu menjaga kedua mereka. Begitu besar, ya, begitu besar. Maka adalah kalau kita masih punya orang tua usia yang sudah lemah, ya, itu masyakkah, itu kesulitan. Maaf cakap, ya, ke WC harus kita urus dan sebagainya, itu berat. Cuma bandingkan kita kan waktu kecil seperti itu diperlakukan orang tua, 24 jam diurus. Betapa sedihnya kasus-kasus yang terjadi. Ada baru ini saya lihat ada 4 orang anak, ya, 4 orang anak. Dia menyerahkan orang tuanya kepada kepala dusun untuk diantar ke panti jompo. 4 orang anak, ya, hanya mengurus 1 orang tua nggak mampu. Artinya kan ketika masih kecil tuh Pak, 4 orang ini kan diurus oleh bapaknya, ibunya, tapi ketika sudah tua itu 1 orang, ya. Kalau 1 hari 1 anak itu 2 hari saja di rumahnya itu nggak cukup kan? Ya, nggak cukup hari lah istilahnya kalau dibagikan. Itulah dalam 1 minggu. Maka ini rasa malu. Kalau rasa malu seandainya kita tidak mampu merawat orang tua, secara adat rasalah berdosa. Rasalah berdosa kalau tidak mampu merawat orang tua. Lihatlah pahala yang paling besar melebihi pahala jihad orang tuanya masih ada, dia kesempatan untuk mengurus. Dan sebagai hadis penutup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jazzi waladun walidan illa yajida mamlukan fayashtarihi fayaqtaqu, ya. Kata Rasulullah, hadis ini sulit. Saya tidak paham kecuali setelah membaca penjelasan dari hadis ini. Ternyata kata Rasulullah SAW, la jazzi illa yukafi, tidak cukup, ya. Waladun walidahu, ya, ai ihsan walidahu, seseorang itu tidak cukup berbuat baik kepada orang tuanya. Dalam kondisi seperti apa? Kalau dia mendapatkan orang tuanya mamlukan, jadi budak, maka tugas dia adalah memberi dan membebaskannya. Jemaah yang diberkati Allah, hari ini tidak ada lagi perbudakan, sudah selesai perbudakan, ya. Tapi budak itu apa? Budak itu kerja keras, ya, kerja tidak dibayar. Kalau kita pahami pada zaman sekarang, ada orang tua umurnya sudah 70 tahun, ada anaknya, ada kepala dinas dan sebagainya, punya harta yang banyak. Orang tuanya masih dayung becak, ya. Orang tuanya masih dayung becak, walaupun dia kuat, ya. Ini anak ini tidak membebaskan orang tuanya dari perbudakan hidup. Jemaah yang diberkati Allah, memang ini harus dipahami secara memang kadang-kadang tanpa perhitungan yang baik. Misalnya orang tua tinggal di kampung, anaknya tinggal di ibu kota, diambil anak orang tuanya dibawa ke ibu kota, hidup dalam 4x4. Dianggap itu sudah berbuat baik. Nah, ya, biarkan dia hidup di lingkungannya, dia masih dengan orang-orang yang cemisnya, kimianya itu masih sahabatnya, cucunya mungkin di sana, tetangganya dan sebagainya. Nafkahi dia, beri kecukupan dia, kasih dia uang untuk minum kopi dan dia bayarkan orang lain. Itu kebahagiaannya. Dia duduk di warung kopi di kampung, belum bayar orangnya. Ada ndak orang anak yang seperti itu? Ayah nyok padum kira-kira untuk bayar kopi orang jeb kopi kedai kampungnya. Itu ada, itu kebahagiaan, melepaskan. Karena apa? Dia narik becak itu harga diri dia. Nah, ketika kita mampu menjadikan orang tua itu dia tidak bekerja, artinya melepaskan dari perbudakan hidup ini, tapi harga dirinya itu masih terjaga. Dengan bukan saja kasih makan dia yang dia enggak banyak lagi makannya, tapi harga dirinya dengan hal-hal semacam itu. Jemaah yang diberkati Allah, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan tentang
fadail dari menjaga orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.